Halo GPIbers, jumpa lagi dalam Talking Point bersama dengan saya Argo, juga ada Arthur Tison dan juga ada Philip Artosena di sana, bersama juga dengan yang lainnya ada Franz Ong juga ya sahabat GPIbers. Kesempatan kali ini kita harus mengingat bahwa satu hal yang perlu dalam kehidupan itu yang paling mendasar itu adalah orang yang terdidik dan punya kecerdasan dan sebagainya. Nah, di sini di tengah-tengah penyelenggaraan persidangan sinode tahunan di tahun 2023, kita sudah menjumpai beberapa hal pemikiran mengenai pendidikan bagi masyarakat. Paling enggak ya peranan gereja atau GPIB untuk masyarakat dalam hal pendidikan itu ada di mana. Makanya sekarang kita sudah ada narasumber yang kita datangi dari Yayasan Pendidikan GPIB atau ya Pendik GPIB. Ada Pak Olwan Siaan di sini. Selamat datang Pak Olwan. Selamat sore Pak. Iya, dan kita akan berbincang ini GPIbers tentang bagaimana pemikiran ya Pendik di tengah-tengah persidangan sinode tahunan ini. Mungkin pertama kita bisa jelaskan dulu nih Pak Olwan untuk jemaat ataupun pemirsa yang belum mengerti tentang ya Pendik GPIB. Silakan. Ya Pendik GPIB itu didirikan 41 tahun yang lalu oleh Majelis Sinode GPIB untuk melakukan tugas pelayanan di bidang pendidikan. Jadi seluruh pelayanan di bidang pendidikan itu diserahkan kepada Ya Pendik yang merupakan Yayasan Pendidikan Kristen milik GPIB. Ada di mana aja tuh Pak Olwan ya Pendik? Ada pada saat ini kita memiliki 67 sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai satu perguruan tinggi di 12 provinsi. 12 provinsi, satu di taman Indonesia. kanak-kanak. Boleh tahu nggak? Mungkin ada jemaat setempat yang mau tahu ya Pendik sekolahnya apa aja sih? Apa lembaga pendidikan yang diproduksi sama ya Pendik apa aja sih? Dari TK deh misalnya. Mulai dari PK, PK. dari mulai taman bermain, Hmm. kemudian PAUD, PAUD. pendidikan usia muda, TK, Hmm. SD, SMP, SMA, SMK, dan kita memiliki suatu sekolah tinggi ilmu kesehatan. Itu namanya sama? Ya Pendik apa Ya gitu? Pendik. Sekolah Ya Pendik. Oh, Tapi namanya beda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungan. yang penting namanya ada kodenya ya Pendik gitu Ya ya. Pendik apa gitu. Oke. Jadi kadang-kadang Ya Pendiknya nggak kelihatan nama sekolahnya. Yang kelihatan gitu. Ya Pendik. Misalnya ya Pendik Samaria misalnya kayak gitu ya, atau ya Pendik apa gitu ya. Kayak pendabur juga kan nggak kelihatan dia apakah GKI atau apa juga kan. Iya. Gitu kan. Ya. Dan mungkin juga di tengah-tengah persidangan sinode tahunan ini, ya Pendik sendiri pasti punya harapan ya Pak Olwan. Oh iya, harapan besar. Apa aja tuh Pak? Kami mengharapkan supaya persidangan sinode tahunan itu merupakan sesuatu pendorong dan merupakan satu sasaran penting bagi meningkatkan komitmen GPIB di bidang pendidikan, terutama meningkatkan komitmen membangun kapasitas dan kualitas pendidikan kita. Kapasitas dan kualitas pendidikan kita. Apalagi Pak? Itu harapan kita secara umum. Itu secara besar kapasitas dan kualitasnya. Dari pendidikan. Tapi selama ini emang kapasitasnya bagaimana? Kalau kita mulai dengan kapasitas dan kualitas, yang pertama kita lihat dari 67 sekolah itu, ada beberapa sekolah kita yang bagus. Tapi pada umumnya kebanyakan masih kurang bagus. Masih di bawah standar nasional. Gitu. Apa yang didapati Pak? Kok bisa ada yang bagus sama yang nggak bagus gitu? Yang misalnya kalau yang bagus itu memang sejarah pendiriannya juga itu beda dengan sekolah-sekolah yang tidak bagus. Kalau sekolah-sekolah yang bagus kita sekarang itu pada umumnya didirikan di tengah-tengah komunitas industri atau apa di mana umat Kristiani banyak dan mereka dirikan sekolah Kristen yang bagus di sana. Seperti di Sungai Liat misalnya di Pulau Bangka Belitung itu dimulai sekolahnya itu
oleh karena ada misi keagamaan dari Korea waktu itu ditempatkan di salah satu gereja di Sungai Liat, dan misi ini kemudian ada misi sampingan untuk melakukan pelayanan di bidang pendidikan, maka mereka mendirikan sekolah di sana, sekolah Kristen, di mana guru-gurunya juga didatangkan dari Korea, beberapa kepala sekolah pertamanya itu orang Korea, dan bantuan-bantuan dari Korea ada. Sehingga dari semula sekolah itu berkembang dengan baik sekali, merupakan sekolah terbaik di Sungai Liat. Itu ya pendik. Itu ya penting. Wow. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya Pak ya, ini kan misalnya kayak kebutuhan jemaat tadi, Poluan bilang di daerah tempat-tempat industri gitu ya. Memang kebanyakan tempat-tempat industri banyak yang bilang sekolah Kristen nggak ada yang melayani. Ternyata ya pendik punya ya. Itu ya. Dalam hal melayani ini dalam hal biaya misalnya Pak Poluan gitu ya. Kalau kayak begitu Pak Poluan, kira-kira strategi-strategi apa yang dilakukan sama ya pendik supaya kehadirannya bisa membantu orang tapi nggak ngerasa terbeban untuk biaya pendidikan. Kalau jadi di daerah-daerah seperti itu misalnya, itu karena saluran bantuannya sudah jelas, itu sudah gampang. Yang susah itu sebenarnya adalah di daerah-daerah di mana perekonomiannya itu pada umumnya masih penduduknya masih tingkat menengah ke bawah. Tetapi pendidikan di sana kurang. Sehingga anak-anak jemaat kita itu untuk menyekolahkan anaknya mengalami persoalan. Nah, di situ kita butuh mendirikan sekolah. Jadi memang masuk ke situ ya. Seperti itu, dan kebanyakan sekolah kita banyak yang dimulai dengan seperti itu. Itu memang sekolah ini apakah khusus untuk jemaat GPIB atau juga orang lain gitu, Pak? Kalau sekarang sekolah ya pendik itu semuanya inklusif. Jadi terbuka bagi semua. Buat semua ya. Tapi kalau sejarah pendiriannya itu ada yang dimulai seperti itu, tapi dengan perkembangan keadaan masyarakat, itu semuanya kita arahkan menjadi sekolah yang inklusif. Kalau misalnya tadi Pak Oloan bilang ada beberapa pendanaan atau donatur atau donasi yang sudah jelas, itu ada juga yang nggak jelas gitu ya? Kebanyakan tidak jelas. Misalnya, jadi dibantu oleh jemaat. Dibantu oleh, nah misalnya ada jemaat yang menyaksikan ini, terus mau membantu ya pendik, itu gimana caranya? Oh, bisa berhubungan dengan kita, bisa berhubungan langsung dengan sekolahnya, Pak. Jadi menyumbang langsung ke sekolahnya, sekolah setempat, atau melalui ya pendik. Welcome, Pak. Kalau misalnya mau ngubungin ya pendik kemana tuh? Ya pendik kita ada itu Pak, kantor ya pendik di sana, nomor telepon sama websitenya juga jelas. Di website juga ada ya? Ada. Nah, websitenya apa nih Pak? yapendik.co.id. Oke. Nanti itu bisa dilihat ya sahabat GPIBers bahwa nanti ke websitenya www.yapendikgpib.org.id. Itu nyambung semua, jangan ada yang diputus-putus gitu ya. Nanti dari situ bisa ngelihat nomor telepon yang bisa dihubungi untuk membantu pendidikan masyarakat lewat ya pendik. Dan keadaan ya pendik juga sekarang kita bisa dilihat di situ. Keadaannya pendik. Jadi perkembangannya pendik, sejarah dan semuanya di situ. Semua bisa dilihat di situ. Kita coba lengkapi. Nah, tinggal cari yang mana yang mau dibantu gitu ya. Menarik sekali. Dan sekarang kita ada program crowdfunding juga, Pak. Oke, crowdfunding. Ada aplikasinya. Oh, apa tuh crowdfunding? Dan di situ juga nanti kelihatan itu. Oke, bisa diklik di situ ya. Ini dari segi sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan yang ada di Yapendik itu seperti apa, Pak Olo? Tergantung daripada sekolahnya, Pak. Jadi ada yang sarana prasarannya itu sangat minim sekali. Tapi teman-teman di daerah itu daya juangnya tinggi sekali dan semangat melayaninya tinggi, sehingga dalam keadaan yang sangat minim sekalipun mereka masih tetap bisa menjalankan misi pelayanannya pendidik itu, Pak. Itu dari situ, dan kemudian sarana prasarana yang semi lengkap dan lebih lengkap lagi, ya kira-kira gitulah. Apa kesulitannya, Pak? Kesulitannya semuanya itu adalah masalah pendanaan, Pak. Jadi kalau kita misalnya mengharapkan dari
persembahan jemaat Mm-mm. di komunitas yang ekonomi jemaatnya itu rendah, tentunya persembahannya juga kan sedikit, tidak banyak. Sehingga kemampuan mereka juga untuk membiayai sedikit. Apakah itu membuat ya pendik susah berkompetisi? Salah satu penyebabnya ya itu untuk lokal itu ya Untuk lokal jelas. ya. Misalnya kalau di lokasi itu ada sekolah Katolik misalnya, Mm-mm. jelas kita nggak mampu bersaing sama mereka. Ada Ini misalnya sekolah dari teman-teman kita iman yang berbeda gitu, mm-mm, yang mempunyai pendanaan yang lebih tinggi ya jelas kita itu nggak juga mampu. berat ya. Ya, Ya pendik memang sangat-sangat dibutuhkan kehadirannya GPIBers karena memang kita tahu suka nggak suka, sadar nggak sadar bahwa memang keberadaannya pendidikan di kita itu ada beberapa hal yang dialami atau mengalami kesulitan. Kesulitannya itu antara lain mungkin ingin mendapat pendidikan, keimanan, tapi ternyata salah masuk sekolah karena lebih ya, murah, ya. akhirnya dipaksakan Ya, menggunakan pakaian-pakaian yang enggak ya, di. dan kadang-kadang yang menyedihkan itu kalau di jemaat kita di lingkungan yang dominan agama teman-teman kita seberang gitu, Mm-mm. dan di situ sekolahnya lebih murah dari sekolah kita, ada juga anak-anak jemaat kita yang terpaksa masuk sekolah gitu. Jadi Iya. itu yang terutama kita cegah, Pak. Mm-mm. Jangan sampai ada seperti itu. Soalnya kan kebanyakan begini ya Pak. Beberapa kasus yang ditemukan mereka terpaksa masuk ke situ karena biayanya lebih murah, Betul, Pak. bahkan dibantu Nah, gitu. itu yang kita mau usahakan. Kalau yang gitu kita dari pusat pun kita bantu. Hmm. Jadi seperti sekarang misalnya, kita membuat di dalam usaha kita meningkatkan mutu itu, program kita sekarang supaya program peningkatan mutu itu betul-betul lebih lebih ngena sasaran nanti. Kita buat dulu satu pilot proyek sekolah peningkatan mutu, Pak. Hmm. Jadi kita pilih salah satu sekolah yang kualitasnya masih rendah dan komunitas masyarakat di sana itu ekonominya juga tingkat menengah ke bawah dan muridnya juga sekarang lagi rendah. Itu kita coba tingkatkan mutunya sampai dia memiliki murid yang lebih banyak karena mutunya telah ditingkatkan dengan lebih baik. Dan itu kita pilih sekolah Tugu, Pak. Tugu di Jakarta, di daerah Jakarta Utara. Oh iya iya iya. Itu kalau tahu gereja Tugu, Pangeran Jayakarta ya. bukan di Cilincing sana, Pak. Oh. Jadi gereja Tugu itu adalah gereja Portugal tertua di Indonesia. Hmm. Dan sejarahnya itu tahun 1670-an sudah ada sekolah di gereja itu, Pak. Dan sekolah rakyat yang pertama. Kalau Anda yang masih muda nggak pernah dengar sekolah rakyat kan? Itu adalah cikal bakal dari SD. Sebelum zaman kemerdekaan, SD itu disebut sekolah rakyat. Sekolah rakyat zaman dulu itu ada SR yang sampai kelas 3, ada SRS yang sampai kelas 6. SRS itu sekolah rakyat sempurna. Nah, di gereja Tugu itu tahun 1600 sekian hampir 1700 itu sekolah rakyat pertama di Di Indonesia. Indonesia. Jadi Wow. kebayang nggak sudah 200 tahun. Tapi sekolah di gereja Tugu kita itu cuman gitu-gitu aja, Pak. Sampai SD sekarang. Kualitasnya rendah. Kita kan makhluk GPIB dong 200 tahun nggak bisa mengembangkan sekolah dengan baik. 200 tahun lebih. Saya tertantang, Pak. Kita teman-teman di pendidik itu merasa tertantang. Masa sih begitu 200 tahun kita nggak bisa membuat sekolah di Tugu itu, Bang? Apa yang salah Pak? Yang salah ya kita, Pak. Dalam hal Gereja itu kurang perhatian terhadap pendidikan akhirnya. Makanya saya bilang pada tadi, mudah-mudahan PST ini bisa merupakan dorongan dan sarana efektif untuk meningkatkan komitmen kita, Pak, di bidang pendidikan. Komitmen GPIB, Pak, di bidang pendidikan. Sekarang banyak jemaat GPI itu kalau dengar Yapendik, apa itu Yapendik? Sekolahnya mati segan, hidup tak mau katanya. Nah, itu yang kita
tunjukkan di dalam slide tadi. Kita tanggal 17-18 yang lalu membuat suatu rapat tahunan pembina di mana seluruh perwakilan pengawas dan 2 orang pengurus cabang dari semua cabang di seluruh Indonesia kita datangkan ke Jakarta mendengarkan cerita mereka. Kalau you ada di sana, you akan tergugah mendengar mereka. You mungkin akan nangis kadang-kadang mereka. Perjuangan mereka membangun sekolah, menjalankan sekolah dengan keadaan yang sangat minim sekali, Pak. Dan mereka masih tetap menjalani. Masih tetap menjalaninya, Pak. Apa sih, Pak? Apakah GPIB mau tetap mengatakan bahwa ya pendik itu mati segan hidup? Tak mau gitu. Enggak sebenarnya. Justru karena GPIB itu kurang komitmennya di bidang pendidikan, maka teman-teman itu harus begitu, Pak. Kita harus balik, Pak, pandangan orang. Mari kita bangun sama-sama. Dan kalau dengar tadi presentasi saya di sana itu, ada suatu perbaikan dari sekolah Sion di Jakarta yang secara gotong royong dilakukan oleh ibu-ibu dari lintas jemaat ini. Ada 10 atau 11 jemaat ibu-ibu membentuk suatu panitia inovasi sekolah Sion. Lintas jemaat, Pak, jadi bukan hanya gereja Sion aja. Mereka itu meraise fund dengan baik sehingga dapat 1,5 sampai 2 M. Mereka renovasi bangunan yang sudah mau ambruk, Pak, di sekolah Sion. Semangat seperti itu yang kita ingin bangun, Pak. Iya, selain semangat mak-mak tadi itu, ya. Apalagi, Pak, olahan strategi yang pernah dilakukan ya pendik untuk fundraising? Salah satu yang kita harapkan, saya bilang sama majelis sinode dan sama teman-teman, Tuhan itu kalau sudah meminta kita melayani Dia di bidang pendidikan, Dia pasti sudah mempersiapkan kita. Dan menurut kami Dia pendik, kita juga sudah dipersiapkan mengatasi masalah itu. Yaitu dengan melihat aset yang ya pendik yang demikian besarnya. Jadi seperti Anda ketahui, GPIB itu memiliki aset dalam bentuk tanah yang sangat banyak sekali. Karena semua gereja-gereja peninggalan Belanda zaman Belanda dulu, beserta tanah-tanahnya, sama dengan misalnya Immanuel di Jakarta, kemudian Sion yang di Jakarta juga, di Surabaya juga ada, di Ujung Pandang juga ada. Itu semua peninggalan Belanda, Pak. Dan itu merupakan prime place di kota-kota. Suatu prime tempat di Jakarta kayak Sion itu prime. Di Ujung Pandang juga prime. Yang nilai ekonomisnya itu sangat tinggi sekali. Itu yang disiapkan oleh Allah, Tuhan kita yang baik itu sebenarnya untuk kita pakai dalam melakukan pelayanan dan pengutusan GPIB. Dalam pendidikan, makanya komitmen GPIB di dalam pendidikan itu perlu kita tingkatkan. Komitmennya ya? Komitmen dulu. Karena itu penting sekali, Pak. GPIB ingin negara kita ini maju kan. Dan Anda tahu nggak bahwa kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, kemudian daerah 3T, tertinggal dan terapa semuanya. Dan kantong-kantong yang apa semuanya itu, lebih dari 60% penduduknya itu adalah seiman dengan kita, Pak. Masa kita hidup senang-senang di Jakarta ini, nggak mau meningkatkan taraf hidup teman seiman kita di kantong-kantong. Dan satu-satunya cara yang paling baik meningkatkan ekonomi mereka adalah meningkatkan produktivitas mereka. Dan peningkatan produktivitas satu komunitas adalah yang paling efektif melalui pendidikan. Meningkatkan literasi mereka. Sehingga produktivitas masing-masing orang itu semakin tinggi. Sehingga kemampuan hidupnya semakin tinggi. Kalau kami merasa terpanggil untuk sampai ke sana, Pak. Kalau kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dilakukan di luar negeri atau dalam negeri? Itu yang kita jajakin sekarang, Pak. Saya sampaikan.
Sekarang kita lagi menjajaki kerjasama dengan suatu lembaga pendidikan Kristen terkemuka di Indonesia, dan mereka membuka tangan. Kita masih dalam proses peningkatan ini. Nah, dalam hal ini semua, tadi juga saya sampaikan, yang kita perlukan adalah komitmen daripada GPB, mulai dari tingkat sinodal. Catat itu, mulai dari tingkat sinodal. Artinya, bapak-bapak yang fungsionaris majelis sinode itu harus betul-betul meningkatkan komitmennya di bidang pendidikan dengan membuat suatu manajemen yang jelas, terbuka, dan memahami pendidikan itu dengan benar. Sehingga program-programnya pendidik itu bisa dipahami dulu baru ngambil keputusan. Jangan ngambil keputusan seenaknya. Jadi betul-betul harus bisa memahami. Karena terus terang kita harus mengakui bahwa kelemahan-kelemahan organisasi GPI itu banyak sekali. Mungkin Anda pernah kerja di perusahaan atau di mana. Anda akan bisa bandingkan di mana pengambilan keputusan dan accountability dari setiap level dari organisasi GPIB dibandingkan dengan accountabilitas dan kemampuan mengambil keputusan di organisasi komersial, di sektor real kita misalnya. Bagi kita yang biasa kerja di perusahaan yang efisien dan efektif, itu langsung kita rasakan begitu kita masuk. Auranya itu juga udah langsung beda. Kadang-kadang kita gemaskan, kadang kita apa untuk melihat apa yang dilakukan. Dan itu kelemahan kita, Pak. Salah satu kelemahan GPIB adalah mengenai hal itu. Dan kelemahan GPIB itu berarti kelemahan kita semua, Pak. Karena kita orang GPIB. Jadi kewajiban kita untuk memperbaiki ini dengan baik. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun di dalam hal ini. Karena itu organisasi kita. Majelis Sinode itu kita yang pilih. Semuanya kita yang lakukan. Jadi kalau kita merasakan itu, pokoknya dengan cara yang baik dan damai, dengan nilai-nilai kekristenan, itu kita harus perbaiki. Oke, Pak Olwan, tadi kita sudah mendengarkan Pak Olwan tentang bagaimana sesuatu yang perlu ada pengembangan lagi gitu. Tapi pasti ya pendidik juga ada berkembang dong dalam waktu 10 tahun ini. Itu sih berkembang banyak sekali. Bisa nggak Pak ceritain 10 tahun belakangan ini perkembangan-perkembangan yang digapai atau dicapai ya pendidik itu apa aja Pak? Banyak sekolah-sekolah kita yang melakukan renovasi daripada prasarana dan mereka-mereka. Itu dilakukan terus-menerus dengan kemampuan masing-masing. Yeah. Kemudian digitalisasi daripada sekolah juga kita lakukan secara berangsur-angsur dan itu sudah mulai dilakukan. Dan mungkin salah satu keuntungan dari COVID adalah itu. Kalau tanpa COVID kita tidak akan bisa melakukan pelajaran dengan online misalnya. Jadi dengan COVID itu kita dipaksa atau diperkenalkan dengan platform pendidikan berbasis teknologi. Dan itu sekaligus merupakan persiapan kita menghadapi disrupsi akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah nyata di dalam kehidupan kita bermasyarakat sekarang. Itu jelas satu hal yang sangat menggembirakan. Berarti kalau kita lihat perkembangan-perkembangan yang terjadi itu sebenarnya secara kasat mata nih Pak. Kalau dibanding sama yang dulu-dulu, ya pendik paling tidak di bawah kepengurusan sekarang, apa yang membedakan Pak? Sebenarnya kepengurusan yang dulu juga melakukan perubahan cukup banyak kok. Jadi kita harus apresiasi dengan kepengurusan yang lama. Yang sekarang jelas itu bahwa Akademi Kebidanan kita yang ada di Surabaya itu telah dinaikkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi dari akademi. Sebelumnya itu akademi dulu. Sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi yang dulu akademi cuma satu kelas akademi, misalnya Akademi Kebidanan, sekarang ada prodi administrasi rumah sakit. Nanti
Dengan demikian kita akan terbuka untuk membuka prodi-prodi yang lain selain daripada prodi administrasi rumah sakit dan prodi kebidanan dan akademi kebidanan, maka kita akan terbuka untuk membuka prodi-prodi yang lain yang lebih menarik calon-calon mahasiswa, sehingga kalau selama ini akbid atau akademi kebidanan itu saat 3-4 tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir, semua mahasiswanya itu adalah mahasiswa beasiswa. Karena bidan-bidan kan nggak laku lagi di kota-kota. Iya. Oh gitu ya. Karena sudah ada puskesmas, di setiap rumah sakit kecil aja udah dokter. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil yang melahirkan, bukan dilayanin bidan lagi kalau di kota-kota gini. Jadi tapi untuk di daerah-daerah yang terpencil dan tingkat kematian ibu dan anak itu karena melahirkan masih tinggi sekali. Dan mereka masih banyak yang memiliki bidan. Sehingga kebidanan itu tetap kita pertahankan. Dan untuk bisa mempertahankan itu yang seluruhnya beasiswa, kita harus buka prodi-prodi baru. Dan dengan dinaikkannya status itu, maka kemungkinan buka prodi baru yang bisa menarik mahasiswa baru lebih banyak akan semakin terbuka. Mantap. Tapi dari kemajuan-kemajuan yang sudah diraih Yapendik, pasti Pak Olon nggak akan berhenti ya? Kita tidak berhenti. Tidak berhenti. Setahun ini ataupun tahun depan, apalagi nih Pak yang lagi dipikirkan dan dijalankan? Kita memikirkan tetap peningkatan mutu itu program kita yang harus kita lakukan. Itu wajib. Peningkatan mutu, oke. Peningkatan mutu. Nah, sekarang kita mau mencoba, jika seandainya pemanfaatan aset dari GPIB itu terlaksana dengan baik sekali, sesuai dengan ketentuan dari pada GPIB, maka dengan dana yang ada itu, sebagian dari dana itu kita bisa membangun sekolah-sekolah unggul, beberapa sekolah-sekolah unggul kita. Misalnya yang di Sion sekarang kita bikin jadi sekolah unggul Sion, yang di Ujung Pandang kita bikin sekolah unggul di Ujung Pandang. Dan sekolah unggul itu kita harapkan akan bisa menghasilkan dana-dana baru, di mana dana-dana baru itu akan kita pakai sebagai cross subsidi dari sekolah-sekolah yang tidak mampu, supaya lebih maju lagi. Jadi dengan semakin banyaknya sekolah unggul kita nanti, maka semakin banyak subsidi yang kita bisa berikan kepada sekolah-sekolah yang masih kurang maju ini, sehingga peningkatannya itu semakin meningkat. Apa yang Pak Olon mau sampaikan ke pemirsa kita? Kepada pemirsa saya memohon agar demikian pentingnya pelayanan pendidikan itu bagi masyarakat kita dan bagi jemaat kita. Mari kita tingkatkan komitmen kita untuk melakukan untuk ikut berpartisipasi di dalam pelayanan bidang pendidikan itu. Dengan cara kita sendiri, terserah apa-apa bidang pendidikan. Kalau bisa, salurkan melalui Yapendik. Tapi tidak melalui Yapendik pun, kalau itu disalurkan kepada pendidikan-pendidikan Kristen, kita tetap. Iya, baik. Terima kasih Pak Olon sudah melayani pendidikan Indonesia lewat Yapendik. Terus semangat, sama-sama majukan pendidikan lewat Yapendik ya Pak. Mohon doa restunya Pak. Iya, baik. Dan terima kasih. GWibers, sampai di sini jangan lupa ya, kalau mau bantu pendidikan bisa langsung ke Yapendik. Tadi ada websitenya www.yapendikgpib.org.id begitu. Makasih Pak Olon. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Argo, Phil Sena juga Arthur Thyssen bersama Franz Pong undur diri. Salam.